Selamat malam dan selamat datang di On The Record, acara wawancara mendalam dari I24 News. Setelah 1,5 tahun negosiasi dan 2 perang singkat, Amerika Serikat dan Iran siap menandatangani nota kesepahaman yang merinci syarat-syarat negosiasi lanjutan, termasuk mengenai program nuklir Iran. Sekarang, meskipun kita masih belum melihat teks asli dari nota kesepahaman tersebut, dan meskipun berulang kali diserang oleh Iran selama perang, hampir semua negara Arab Teluk kecuali Uni Emirat Arab telah menyambut baik kesepakatan tersebut. Namun berdasarkan laporan terbaru mengenai teks tersebut, tampaknya tidak ada jaminan nyata bahwa Iran tidak akan menyerang mereka lagi di masa depan. Jadi bagaimana negara-negara Arab Teluk memandang kemungkinan berakhirnya perang ini? Dan apa arti hal ini bagi masa depan hubungan mereka dengan Republik Islam Iran? Untuk membahas semua ini, malam ini saya ditemani oleh Jassem Al-Juraid. Al-Juraid adalah seorang jurnalis investigasi, analis politik, dan pendukung sekularisme kelahiran Kuwait yang berbasis di Kanada. Mantan eksekutif senior di Kuwait Financial Center, Malkaz. Al-Juraid diberhentikan dari surat kabar Kuwait, Al-Qabas, karena menulis menentang kaum Islamis radikal dan mendukung perdamaian dengan Israel. Dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara di Kuwait. Menghadapi persekusi hukum, dia melarikan diri ke Kanada, di mana dia menerima status sebagai orang yang dilindungi. Dan di sana dia melanjutkan pekerjaan investigasi dan analisisnya. Jassem, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini. Saya sangat senang bisa bersama Anda, Arya. Amir. Terima kasih. Jadi saya ingin memulai dengan MOU yang telah dicapai antara Amerika dan Iran. Sekali lagi, kami masih belum melihat teks resminya. Dan bahkan Presiden Trump mengatakan hari ini bahwa teks yang telah dicapai belum final. Namun, ada gambaran yang cukup jelas tentang inti dari MOU ini berdasarkan berbagai laporan mengenai hal tersebut. Jadi, apakah negara-negara Teluk sebenarnya senang dengan berakhirnya perang sekarang dengan rezim Iran yang semakin berani dan radikal? Atau apakah ini sebenarnya hanya kelanjutan dari strategi mengalah yang telah mereka lakukan dengan Iran selama bertahun-tahun hingga sekarang? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendesak sekarang, dan apa yang sedang terjadi sebagai sebuah kemajuan. Anda tahu, status quo politik di GCC. Mereka ingin menghidupkan kembali perdagangan dan ekonomi. Pada saat yang sama, mereka masih khawatir bahwa IRGC akan terus mendanai kelompok-kelompok proksi mereka. Sel tidur di dalam negara-negara tersebut, untuk membangun kembali ideologi mereka dan membangun kembali garis ketiga atau kelima mereka. Untuk Anda tahu, melakukan serangan lebih lanjut dalam hal membuat masyarakat tidak terkendali dan mempengaruhi para pengambil keputusan serta panel eksekutif. Menurut analisis saya, semua ini berkaitan dengan pemilihan paruh waktu untuk Donald Trump. Saya rasa Tuan Trump perlu melewati pemilihan paruh waktu ini dengan beberapa janji bahwa kita tidak sedang berperang. Kita sedang menjalankan misi militer atau aksi militer di GCC atas nama atau atas permintaan sekutu kita di GCC. Jadi Emirat mereka tidak mempercayai IRGC. Mereka sudah menyebutnya. Saya berada di ruangan di Dewan HAM PBB di Jenewa ketika mereka sudah meluncurkan gerakan koalisi yang sangat baik di dalam ruang sidang. Mereka ingin mengeluarkan Iran dari konteks ketika berbicara tentang melegitimasi kepemimpinan ini. Jadi Emirat sedang menjalankan tugas mereka. Kuwait juga sedang diserang dengan sangat parah. Jadi kita semua tahu betapa berbahayanya tetangga ini. Tapi intinya, sekali lagi, memorandum itu harus menunjukkan bahwa Presiden itu cinta damai, dan memang dia cinta damai. Dia menginginkan perdamaian di kawasan ini. Dia berada di balik kesepakatan Abraham bersama Tuan Kushner. Tapi sekali lagi, saya rasa kita belum selesai.
Perang masih belum dinyatakan berakhir dan saya belum melihat hasil apapun. Saya tidak melihat definisi keberhasilan dalam hal ini. Setiap orang punya definisinya sendiri. Mereka punya definisi keberhasilan sendiri. Dari GCC, dari IRGC, dari Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya. Saya rasa Israel masih menjalankan misi itu. Dan saya sudah menyebutkan itu dalam pidato di PBB. Benar. Jadi Anda menyebutkan reaksi dari Uni Emirat Arab, Kuwait, dua negara yang paling terdampak oleh Iran. Jadi bagaimana perang ini memengaruhi persepsi Kuwait terhadap Republik Islam Iran? Kuwait dulu, Anda tahu, Kuwait hidup di antara 3 tantangan besar di kawasan ini. Kuwait terletak di antara Saudi, Irak, dan Iran. Jadi biasanya Kuwait tidak punya pengaruh apapun di kawasan ini. Kuwait adalah negara yang sangat damai, negara dengan politik yang liberal. Mereka hanya ingin hidup dengan damai, mereka ingin makmur, dan mereka ingin, Anda tahu, menekuni musik, menekuni sains, dan sebagainya. Saya rasa Kuwait tidak punya, Anda tahu, sikap yang pedas dalam hal itu, tapi Kuwait juga telah menyatakan ketakutan mereka terhadap serangan-serangan ini yang terus berlanjut. Dan mereka mengajukan banyak pertanyaan, dan mereka mengusir salah satu dari kantor pertahanan atau biro pertahanan di Kuwait yang melapor ke kedutaan Iran. Dan inilah yang dipikirkan Kuwait. Kuwait berpikir, baiklah, Kuwait akan sejalan dengan Amerika Serikat. Akhirnya seluruh penduduk Kuwait melihat bahwa kita memiliki satu musuh bersama, yaitu Iran. Dan sekarang kita punya banyak sekutu. Mereka memiliki musuh yang sama. Kita melihat Israel memiliki musuh yang sama, dan mereka membantu dalam menyerang, menghancurkan, dan melemahkan rezim itu. Dan sekarang kita punya Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Mereka memiliki sikap yang sama, di mana Uni Emirat Arab mulai menyerang. Jadi sikap Kuwait adalah mereka bersama semua negara ini, tetapi mereka tidak bisa benar-benar menyatakan apapun secara terbuka. Namun, saya ingin membahas lebih dalam, khususnya mengenai posisi di Teluk. Karena orang-orang di Teluk yang sudah saya ajak bicara, termasuk di acara ini, semuanya mengatakan bahwa negara-negara Teluk perlu mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Republik Islam. Dan saya rasa kita bisa melihat, meskipun JCC bukan satu kesatuan, kita melihat semacam 2 kubu yang terbentuk. Kubu yang lebih keras dipimpin oleh Uni Emirat Arab, Bahrain. Lalu ada kubu yang lebih moderat bisa dibilang, yang mendukung kebijakan mengalah. Jelas di ujung spektrum ini adalah Oman. Tapi Anda juga bisa memasukkan Qatar dan sampai batas tertentu Arab Saudi. Di mana posisi Kuwait dalam dinamika baru yang muncul di GCC terkait dengan Iran? Sekali lagi Anda tahu, di wilayah ini secara khusus, maksud saya semuanya saling bertumpuk dan saling terkait satu sama lain. Jadi salah satunya adalah konflik yang terjadi antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi di Yaman Selatan. Kami menyebutnya Arabia Selatan. Dan kemudian semuanya benar-benar menjadi seperti berkembang ke arah, kamu tahu, sesuatu yang sangat negatif antara kedua negara. Dan kemudian Arab Saudi mengambil sikap yang berbeda sekarang terhadap Ikhwanul Muslimin. Mengatakan kami memerangi Ikhwanul Muslimin di dalam negeri, tapi kami mendukung mereka, kamu tahu, di luar perbatasan kami di Sudan dan Yaman. Jadi itu relevan bagi Kuwait. Dan Kuwait adalah satu-satunya tetangga Arab Saudi di GCC dari sisi itu. Kuwait sudah berada di posisi yang sangat-sangat sulit. Berpikir bahwa kami sekarang tidak punya sikap apa-apa. Kami tidak akan mengatakan apa-apa. Kami hanya akan memikirkan keberadaan kami sendiri. Jadi ancaman eksistensial yang datang dari IRGC bukan sesuatu yang menurut Arab Saudi perlu mereka lawan atau yang mendorong mereka membantu Kuwait membela diri. Mereka sudah menyebutkan ini, maksud saya mereka sudah bilang kami akan membela Kuwait. Kami akan mengerahkan semua upaya dan kemampuan kami untuk membela Kuwait. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka mengambil sikap yang berbeda. Mereka menjadi seperti mediator. Mereka tahu bahwa IRGC sedang menyerang Kuwait.
Jadi ada pihak yang menindas dalam skenario ini, tapi mereka memilih untuk pergi dan hanya bernegosiasi agar juga bisa melindungi diri mereka sendiri dari mereka. Dan mereka juga ingin menunjukkan bahwa mereka punya semacam, Anda tahu, koneksi baru-baru ini dengan Ikhwanul Muslimin. Jadi Kuwait berada di posisi yang sama dengan Uni Emirat Arab. Itulah sebabnya Kuwait dan Uni Emirat Arab diserang dengan sangat parah, hampir dengan cara yang sama. Dan Kuwait mungkin baru-baru ini menghadapi lebih banyak serangan rudal dan drone. Tapi sekali lagi kami berada di posisi yang sama dengan Uni Emirat Arab baru-baru ini. Dan ini membuat IRGC sangat marah. Mereka tidak ingin kamu tahu, melawan Ikhwanul Muslimin. Mereka tidak ingin kami melakukan reformasi di Kuwait dan mencabut kewarganegaraan dari orang-orang yang mulai, kamu tahu, mengambil alih negara dengan identitas palsu. Jadi itu Arab Saudi. Dan Oman mengambil posisi yang benar-benar berbeda dari Arab Saudi. Mereka bilang kami lebih lunak terhadap Iran. Dan Menteri Luar Negeri Oman, menurut saya terus terang, dia mengambil sikap yang sangat memalukan, mendukung Iran, bahkan menyerang GCC dengan mengatakan mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri. Jadi dia melegitimasi mereka untuk menyerang kami. Jadi Kuwait tidak menanggapi hal itu. Kuwait tidak menanggapi banyak hal. Tapi ketika Anda melihat Kuwait tidak menanggapi, itu berarti Kuwait menentangnya. Jadi ya. Jawaban singkat ya atau tidak? Apakah menurut Anda Kuwait ingin melihat perubahan rezim di Iran? Tentu saja. Tentu saja. Ya, Kuwait sejalan dengan Uni Emirat Arab. Tapi saya rasa Arab Saudi secara jelas tidak menginginkan perubahan itu karena mereka semua berada dalam satu kubu Islam politik yang sama. Ketika Anda melihat Real Madrid dan Barcelona bermain di La Liga, saya hanya ingin memberikan contoh ini. Barcelona tidak ingin mengeluarkan Real Madrid dari Liga. Mereka ingin menghancurkan mereka. Mereka akan bertarung saat melawan mereka, tapi mereka tidak ingin menyingkirkan mereka sama sekali, karena ingin juga menghibur ideologi atau penonton bahwa ada saingan lain. Jadi, Arab Saudi ingin melemahkan IRGC, tapi tidak ingin menyingkirkannya sepenuhnya. Karena mereka berpikir bahwa ideologi mereka yang akan jadi sasaran berikutnya, yaitu Wahabisme. Saya sedang membicarakan tentang pendekatan tingkat tinggi yang mereka miliki ketika mereka berbicara tentang memimpin dunia Islam. Jadi ya, kita berada di fase akhir kubu Islam politik itu, di mana kamu melihat Pakistan, kamu melihat Iran, kamu melihat Arab Saudi, dan kamu melihat Palestina. Mari kita bicara tentang Palestina lagi. Mereka sedang, kamu tahu, dilemahkan. Jadi sepertinya kamu menempatkan Kuwait lebih dekat ke kubu Uni Emirat Arab dan Bahrain. Tapi tidak seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, Kuwait tidak memiliki hubungan dengan Israel. Bahkan, adalah ilegal bagi warga Kuwait untuk melakukan kontak langsung dengan warga Israel. Jika kamu berada di Kuwait sekarang, kita bahkan tidak akan bisa melakukan percakapan ini. Dan setelah pengumuman Abraham Accord 6 tahun yang lalu, Kuwait mengatakan bahwa mereka akan menjadi negara terakhir yang mengakui Israel. Namun, baru-baru ini kamu mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa ada, kutip, perubahan dalam persepsi publik Kuwait terhadap Israel sejak perang dengan Iran pecah. Apa maksudmu dengan itu? Maksud saya, lihat saja. Bayangkan bersama saya sejenak bahwa Kuwait menormalisasi hubungan dengan Israel. Arab Saudi tidak, Irak tidak, dan Iran juga tidak. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada Kuwait? Mereka akan menghancurkan Kuwait. Mereka akan dihujani rudal dan drone seperti sebelumnya. Mereka akan menghancurkan kita. Anda tahu, mereka akan menghapus kita dari peta. Ketika kita berbicara tentang diplomasi tertutup, ada diplomasi di antara mereka. Saya dulu sering berbicara dan saya pernah berbicara dengan banyak wartawan media Israel dan tidak terjadi apa-apa pada saya. Yang terjadi adalah setelah Sheikh Sabah Al-Ahmad wafat pada tahun 2020, mereka mulai mengejar saya. Saya dulu menulis untuk Al-Qabas selama sekitar 6 atau 7 tahun sampai akhirnya saya dikeluarkan. Saya dipecat. Jadi tidak ada undang-undang yang melarang saya berbicara dengan orang Israel.
Satu-satunya undang-undang yang kami miliki adalah kami tidak memiliki kedutaan di Israel. Dan pergi ke Israel adalah melanggar hukum, karena negara kami tidak memiliki kedutaan di sana. Jadi kami benar-benar tidak bisa mengurus urusan Anda. Jadi itulah satu-satunya masalah yang kami miliki. Dan selain itu, saya berbicara dengan orang-orang Israel. Saya punya laporan dengan orang-orang Israel, seperti yang disiarkan dengan, saya tidak ingin menyebutkan nama mereka, tapi mereka ada di sana. Dan laporan saya hanya membuat marah para Islamis radikal setelah Syekh Muhammad ketika mereka dalam masa transisi, dalam setiap transisi kekuasaan di Perang Teluk. Saya kasih kamu petunjuk sekarang. Para Islamis radikal, mereka memanfaatkan situasi ini untuk mengambil alih opini publik. Jadi mereka pergi dan berkata, tahu tidak, emir berikutnya akan sangat religius, dan dia akan lebih dekat dengan kami daripada yang lain. Jadi kami ingin dukungan kalian, masyarakat, untuk mengembalikan identitas kami. Jadi Kuwait tidak pernah menjadi negara radikal. Kuwait selalu merupakan negara yang liberal. Ibuku dulu memakai rok pendek, berjalan di jalanan. Dulu Kuwait bukan seperti sekarang. Jadi sekarang kita tahu masalah kita. Dan satu-satunya masalah yang kita hadapi dan berkat dia dan kamu tahu itu Yitzhak Rabin, oke? Yitzhak Rabin, dia melawan kelompok radikal, mereka menyebutnya kelompok radikal di Israel, di mana mereka seperti teroris atau sangat menindas. Mereka ingin, kamu tahu, menanamkan agenda politik yang berbeda di Israel. Dia dibunuh oleh mereka. Dan Kuwait telah menyebutkan bahwa kami juga dalam posisi bertahan melawan kelompok-kelompok tersebut. Mereka menyebutnya kelompok radikal Zionis. Dan nama Zionis itu tidak cocok dengan saya. Karena Zionisme itu benar-benar berbeda dengan apa yang kita lihat pada masa itu. Jadi Kuwait, maksud saya, tidak punya masalah dengan apapun yang berhubungan dengan Israel. Bahkan, mereka tahu bahwa saya berbicara dengan orang Israel saat saya berada di Kuwait. Kuwait tidak pernah mengajukan satu kasus pun terhadap saya. Tapi setelah Syekh Sabah Al-Ahmad wafat, Menteri Dalam Negeri misalnya, dia berasal dari kubu Islam politik yang sama. Jadi dia mengejar saya dan sekarang dia di penjara. Putusan akhirnya adalah dia akan menjalani 3 tahun penjara dan dia berasal dari keluarga kerajaan. Sekitar 8 dari 14 tahun yang saya jalani itu gara-gara orang ini. Jadi Kuwait sekarang sedang menghidupkan kembali identitasnya sendiri. Dan sangat sulit untuk melakukan ini sekarang selama masa perang. Ini Anda tahu, Anda harus sangat berhati-hati. Jadi Anda melarikan diri dari Kuwait karena ancaman pembunuhan terhadap Anda pada dasarnya. Dan juga setelah Anda diberhentikan. Jadi jika saya memahami Anda dengan benar, Anda mengatakan bahwa sentimen publik terhadap Israel telah sedikit berubah di dalam Kuwait. Ini juga disebabkan oleh langkah-langkah yang telah diambil oleh otoritas Kuwait terhadap Ikhwanul Muslimin. Namun mereka masih berpengaruh sehingga parlemen dibubarkan dan tidak ada pemilihan umum. Jika misalnya ada pemilihan parlemen di Kuwait, apakah Ikhwanul Muslimin akan naik ke tampuk kekuasaan? Bagaimana peluang mereka? Karena saya mencalonkan diri untuk parlemen setelah saya dilarang berbicara kepada media manapun di Kuwait. Itu adalah proyek Dewan Kebudayaan. Oke, mereka ingin, Anda tahu, mengucilkan saya secara kultural. Saya bilang, tahu tidak, saya akan mencalonkan diri untuk parlemen. Saya ingin tahu apa pendapat orang tentang saya. Dan percayalah Aryo, saya tidak mencalonkan diri untuk parlemen sebagai seorang politisi. Saya mencalonkan diri sebagai seseorang yang terbuka untuk debat karena Kuwait telah disalahartikan. Jadi saya bilang, saya akan memulihkan Kuwait dan inilah kampanye saya. Saya ingin bertemu kalian lewat media. Mari kita berdebat, debat terbuka, membicarakan tentang Israel, membicarakan tentang, kalian tahu, Emirat yang sekarang kalian mulai sebut sebagai negara yang sedang membangun agama baru yang disebut agama Ibrahim. Jadi saya bilang, ya ini tidak benar. Dan jika memang ada agama Ibrahim, saya seorang ateis, saya akan bergabung keesokan harinya. Karena agama ini akan menyatukan seluruh dunia. Jadi apakah Anda merasa akan kembali ke Kuwait dalam waktu dekat?
Tidak, saya tidak melihat itu akan terjadi. Saya tidak berpikir itu akan bermanfaat bagi Kuwait, itu juga tidak akan bermanfaat bagi saya. Saya perlu memulihkan reputasi saya pertama-tama. Dan sampai hari ini saya masih menerima ancaman pembunuhan. Saya punya hampir 49 kasus yang menjerat saya, dan kasus-kasus itu seperti terus diperbarui. Saya situasi di Kuwait itu tidak stabil. Saya hanya perlu Anda tahu melihat momen yang tepat lalu pergi dan mungkin memulihkan Kuwait setelah mungkin Israel menjadi teman kita secara terbuka. Ya, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Tapi saya berdoa agar hari itu tiba sehingga Anda bisa kembali ke keluarga Anda di Kuwait. Saya ingin lanjut ke bagian terakhir acara ini. Itu adalah segmen Rapid Fire. Saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda dan Anda ceritakan hal pertama yang terlintas di pikiran Anda secara singkat jika Anda bersedia. Jadi gambar pertama ini adalah Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, penguasa Kuwait dan Emir ke-17. Hei, dia sosok ayah. Saya mencintainya. Dan saya pikir dia sedang memulihkan Kuwait sekarang di masa yang sangat sulit. Dia adalah seorang pembawa perubahan. Dia benar-benar membawa perubahan besar. Menarik. Baiklah. Gambar kedua ini adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya sangat menghormati pendapatnya tentang Timur Tengah dan bagaimana dia ingin memberantas kaum Islamis radikal. Saya memahami tantangan yang dihadapinya di Amerika Serikat. Saya pikir dia juga adalah seorang pembawa perubahan, tapi dengan cara yang berbeda, dalam sistem yang baru dan gaya yang baru. Tapi menurut saya dia perlu, Anda tahu, tidak terlalu, Anda tahu, terbuka. Perbatasannya untuk semua konflik sekaligus. Kanada adalah negara yang indah. Tolong Tuan Presiden, biarkan Kanada tetap damai. Baiklah, saya lihat Anda punya loyalitas ganda di sini. Saya ingin beralih ke sebuah foto pribadi yang Anda kirimkan. Anda mengirimkannya kepada saya saat kita berdiskusi sebelum acara. Ini adalah Anda dan ayah Anda saat di Kuwait. Ceritakan, Anda tahu apa yang kita lihat di sini, kapan foto ini diambil, dan apa yang terlintas di benak Anda tentang masa kecil Anda saat tumbuh di Kuwait. Pertama-tama, tolong percaya sama saya, teman-teman. Ini benar-benar saya. Kedua, orang ini dia bekerja di intelijen Menteri Pertahanan. Dan dia mengajari saya bagaimana, kamu tahu, menentang ide-ide kaum Islamis radikal. Orang ini adalah sosok yang sangat tercerahkan. Setelah dia meninggal pada tahun 2014. Ide-idenya dan semua keberanian yang dia tanamkan pada saya membuat saya pergi ke Al-Khawas. Saya mulai menulis. Jadi itu adalah kejutan besar dalam hidup saya. Saya tidak melihat dia di sekitar. Dialah yang menganalisis apa yang sedang terjadi. Dia menulis laporan-laporan yang menentang Ikhwanul Muslimin. Dia orang yang sangat patriotik, sangat patriotik. Dan ya, dasarnya. Maksud saya, tadi saya tanya, apakah Anda membayangkan diri Anda kembali ke Kuwait dan Anda bilang situasinya terlalu tidak stabil di sana. Jadi apakah Anda masih punya harapan? Anda bilang bahwa Emir saat ini, beliau adalah bapak bangsa dan berpikiran maju, serta sedang melakukan perubahan. Apakah Anda punya harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi Kuwait di kawasan tersebut dan mungkin menjalin hubungan baru? Ya, ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah, apakah saya siap pergi ke Kuwait? Dan yang kedua adalah, apakah Kuwait akan menjadi negara yang lebih baik dalam waktu dekat? Dan saya pikir Kuwait akan menuju arah yang benar. Tapi masih terlalu dini bagi saya untuk kembali dan memberikan tekanan itu pada keluarga penguasa. Ngomong-ngomong, saya tidak pernah lupa bahwa mereka membiarkan saya melarikan diri dari Kuwait. Mereka bilang, kami mencabut larangan bepergian, pergi sekarang juga, melarikan diri sekarang juga. Kalau tidak, saya akan dipenjara dan menjalani hukuman 14 tahun. Jadi saya tidak akan pernah melupakan ini. Dan saya tahu bahwa mereka setuju dengan sebagian besar apa yang saya katakan, saya lakukan, dan saya yakin. Itulah kenapa mereka membiarkan saya pergi. Kalau tidak, mereka pasti sudah menutup pintu.
dan Menteri Dalam Negeri benar-benar marah lagi. Jadi, itulah intinya. Kuwait adalah negara yang sangat indah. Kuwait adalah negara yang sangat-sangat penting untuk kawasan ini. Kuwait itu, kamu tahu, seperti tempat penampungan, menyerap semua masalah dan mengubahnya menjadi musik dan mengubahnya menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan hal ini. Tapi sekali lagi, ini adalah momen yang menantang, dan saya tidak ingin menambah tekanan pada negara ini. Ya Jasim, saya harus mengatakan secara pribadi bahwa fakta bahwa kamu memilih untuk berbicara terus terang dan mempromosikan gagasan hidup berdampingan di wilayah ini, mencoba menghancurkan prasangka dan banyak propaganda, menurut saya itu sangat berani. Dan saya memuji kamu atas hal itu, dan teruslah melakukan pekerjaan penting yang sedang kamu lakukan. Sayangnya, kita harus mengakhiri percakapan ini untuk saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Jasem Al-Juraid karena telah bergabung bersama saya malam ini. Saksikan lagi minggu depan di On The Record. Kamu bisa menemukan episode hari ini dan semua acara sebelumnya di YouTube dan Spotify. Terima kasih sudah menonton.